Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk hadir di Riyadhatul Jannah, di Taman Surga. Sebuah area, sebuah majelis, sebuah situasi yang kita mencoba menguatkan pengenalan kita, pemahaman kita, bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dicatat, dekat dengan Allah itu kunci sukses kehidupan kita. Seluruh amal perbuatan kita akan bernilai baik pada saat kita hubungkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kaitan kedekatan kita kepada Allah, tantangannya tentu tidak kecil. Kita hadir, tantangannya juga besar. Banyak kendala-kendala yang bisa menjadikan kita tidak memiliki semangat, tertunda, atau bahkan bentuk lain yang pada prinsipnya kita mengalami kesulitan di dalam meraih, menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita banyak berdoa kepada Allah agar mendapatkan bimbingan, mendapatkan support, mendapatkan motivasi bagaimana agar seluruh kebaikan yang diinginkan oleh Allah bisa kita raih, dan segala yang tidak disenangi oleh Allah kita berusaha untuk bisa menjauhinya. Baik, dalam pertemuan sebelumnya kita mencoba untuk masuk ke hal-hal yang substansial, hal-hal yang prinsip. Kemarin kita singgung, sudah kita mulai tentang pengingatan kembali kaitannya dengan rukun Islam, kaitannya dengan rukun iman. Rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada. Kalau tidak ada, sesuatu itu menjadi tidak sah. Itu namanya rukun. Jadi rukun Islam yang 5 itu, kalau kelima-limanya tidak ada, berarti keislaman kita tidak sah. Kan selama ini mungkin kita sudah hafal ya, sudah kenal rukun Islam, tapi bagaimana penghayatan, implementasi dalam kehidupan kita, sejauh mana rukun Islam itu? Kemarin kita sudah tegaskan, syahadah sudah kita
ungkapkan, sudah kita nyatakan, sudah kita dengarkan, di azan ada, di sholat ada, dan seterusnya. Tapi apakah sebatas bacaan dan pendengaran kita? Nanti di pertemuan ini saya coba untuk memulai tentang syahadah. Kemudian sholat juga sudah dikerjakan, sudah kita pelajari, tapi apakah kita sudah sempurna? Begitu juga zakat. Kita kemarin juga sudah sentil sedikit puasa dulu ya, puasa di bulan Ramadan. Kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan juga nggak sah keislaman kita. Wajib orang Islam itu puasa di bulan Ramadan kecuali halangan-halangan. Nah, beda lagi kalau ada perkecualian, tapi aslinya itu adalah wajib. Kemudian zakat itu juga bersyarat kalau sudah nisab baru kewajiban itu hadir. Tapi paling enggak di dalam diri kita itu mantap tertanam bahwa itu wajib jika telah memenuhi syarat. Yang kelima juga demikian, kita wajib berniat untuk haji. Enggak usah membayangkan antriannya berapa tahun, uangnya berapa, tapi niat haji wajib. Kadang-kadang kita terhalang antriannya, nggak tahu sekarang berapa. Ada yang bilang 35 tahun. Apa isi urip kira-kira. Kemudian uangnya segitu, tapi niatkan kepada Allah. Keberadaan niat haji ini harus dimiliki. Kalau kita tidak niat haji, nggak sah Islam kita. Namanya rukun itu seperti itu. Nah, kalau kita belum tahu, beda lagi pemahamannya. Jadi kalau sudah tahu, ya kita niatkan sudah bagaimana kita berniat haji. Niat dulu, nanti perlahan-lahan untuk mengumpulkan. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari syahadat. Syahadah yang kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang di Muhammadiyah itu logo Muhammadiyah kan tulisannya itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Karena saya singgung ormas Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, itu adalah kebangkitan ulama. Jadi Syekhuna Hasyim Asy'ari itu mendirikan organisasi itu, spiritnya itu adalah membangkitkan ulama supaya semakin semangat untuk memperjuangkan Islam. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi secara otomatis pengikut Muhammad. Podo. Jadi jangan karena beda ormas kemudian. Jadi semangatnya harus kita lihat di sana. Al-irsyad, petunjuk, hidayah, artinya membawa pesan risalah Muhammad sama untuk merealisasikan, meninggikan kalimat Allah. Apalagi al-khairat, juga kebaikan, sama spiritnya untuk Islam. Persis, ini pakai bahasa Indonesia, persatuan Islam, atau dalam bahasa Arabnya ukhuwah Islamiyah. Persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah. Sama di situ adalah inti ajaran Islam itu adalah persatuan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba dari sisi bahasa mengenali syahadah itu. Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab,
Syahida itu artinya hadir, tampak, hadir, melihat, menyaksikan, mengetahui. Jadi orang yang bersyahadah itu orang yang hadir, orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang mengetahui dari sisi bahasa. Kalau dikaitkan dengan kalimat lain bisa syahidalahu bih. Syahidalahu bih itu maknanya adalah ikrar, menyatakan, mengakui. Jadi kita bersyahadah itu mengikrarkan diri. Syahadah itu menyatakan diri. Kemudian juga mengikuti. Jadi dia berikrar dan mengikuti. Bisa juga dikaitkan dengan syahidabi. Syahidabi. Bi apa begitu itu maknanya adalah berjanji. Bersumpah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tiada sesembahan kecuali Allah. Kemudian syahidallah. Syahidallahu, Allahu syahida, Allah menyaksikan. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mencoba ya dari sisi bahasa ini saja, bahwa kita bersyahadah itu bisa kita memang hadir, kita menyaksikan, kita berikrar, kita menyatakan, kita mengikuti. Makna ini harus direnungi. Namanya orang menyatakan, namanya orang berikrar, namanya orang berjanji, namanya orang bersumpah, itu ada konsekuensinya. Aku bersumpah, pasti ada konsekuensinya. Bersumpah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nanti kalau kita menyembah selain Allah, itu namanya ya tidak sesuai dengan sumpahnya. Nanti kita coba lihat sesembahan itu apa. Paling enggak kita coba renungi, kita pahami kaitannya dengan syahadah kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kita disuruh untuk terus berilmu tentang syahadah ini. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, berilmulah, ketahuilah, belajarlah untuk tahu, annahu, sesungguhnya, la ilaha illahu, sesungguhnya la ilaha illallah, sungguhnya tiada ilah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah terhadap dosa-dosamu, walil mukminin, dan terhadap orang-orang mukmin, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, wallahu ya'lamu, dan Allah itu tahu, mutaqallabakum wa maswakum. Jadi terhadap seluruh akibat dari amalan-amalan kita. Ini penting ya menghayati ini. Kita sumpah itu harus konsekuen. Para ulama atau mungkin kita lihat di zaman awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak Abu Jahal dan seterusnya itu paham ya tentang syahadah itu, paham. Tetapi
karena dia tidak mengakui atau tidak jadi tidak membenarkan. Jadi iman menurut pandangan ulama itu kan jelaskan di situ, yaitu tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, dan menyatakan dengan mulut, dengan lisan, warkanu wa amalu bil arkan, dan melaksanakan, menjalankan dengan amal perbuatan. Tiga-tiganya harus menjadi kesatuan. Kadang kita beramal, kadang kita mengucapkan, tapi bisa jadi hati kalau enggak sama, ya berarti batal atau ya kemunafikan di situ. Nah, Abu Jahal paham di situ, tetapi dia tidak mengakui Allah sebagai ilah. Karena dia sudah tradisi selama ini yang disembah Lata, Uzza, berhala-berhala yang ada itu. Sehingga di situ nggak ada tasdik bil qalb, nggak ada pembenaran di dalam hatinya. Jadi ini mari kita kuatkan, kita kalau perlu tidak hanya kita mendengar adzan, dalam pelaksanaan sholat sudah syahadah, kalimat syahadah sudah ada di situ. Di saat-saat seperti ini atau di mana kesempatan kita nyatakan lagi syahadah, tidak apa-apa, untuk menguatkan, untuk menunjukkan bahwa benar-benar kita bersumpah kepada Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Allah Hus-Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Nggak tahu ya, saya sering ilustrasinya itu, orang itu kadang bergantung kepada uang. Nah, hati-hati, hati ini koyok-koyok yang menyelesaikan masalah itu uang. Hati-hati, ini masuk kategori bergantung tadi, itu masuk kategori ilah, dan itu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, mintalah uang tapi kepada Allah supaya enggak salah akidahnya. Atau kalau kita jadi aparat dari pejabat, bergantung kepada kepala dinas supaya naik pangkatnya atau apa, bergantung kepada kepala dinas, kepada bupati, kepada gubernur. Hati-hati, hati yang sudah bersandar begitu itu khawatir bermakna ilah, bermakna menyandarkan, bermakna menuhankan. Nah, itu diimplementasi harian, di pelaksanaan harian kita harus hati-hati. Nanti kalau pemahaman kita dari penguatan hati, kemudian diikrar, dinyatakan melalui lisan, direalisasikan dalam amal. Kalau sudah kita memahami dengan baik, dengan kuat, ini biasanya dia konsekuen dan konsisten. Tapi kalau belum dipahami, itu biasanya masih longgar, masih lalai, gampang diabaikan. Jadi butuh kita itu ilmu yang kita miliki itu butuh kuat agar kita konsisten dan konsekuen dengan sumpah, dengan janji yang kita lakukan, yaitu la ilaha, tiada ilah illallah kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, utusan, kemudian teladan, kemudian contoh, uswah. Nah, kita kan kadang-kadang juga sama dalam hal keteladanan ini, terbawa oleh aura, oleh
apa kepopuleran tokoh tertentu, kemudian kita ikuti saja, namanya kadang sudah ngefans, wah, semuanya ditiru sudah. Cara pakaian ditiru, cara rambutnya ditiru, cara ngomongnya ditiru, cara gayanya ditiru. Sehingga kadang-kadang kita lalai apakah itu sesuai dengan Muhammad atau enggak. Allah menegaskan Muhammad Rasulullah. Muhammad teladan yang harus diikuti. Muhammad adalah uswah, di dalamnya adalah uswah hasanah. Nah, kalau dia ngefan kepada seseorang tapi ngomongnya nggak benar, ya jangan, karena itu enggak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dua ya, jadi ilah sebagai sesembahan, Muhammad sebagai utusan. Atau ringkasnya atau mudahnya begini, setiap amalan itu arah tujuannya kepada Allah, ibadah tujuannya kepada Allah. Kemudian kaifiatnya, bagaimana caranya, tata caranya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat banyak kita mendapatkan penjelasan dan itu insya Allah baik. Tapi asal kita umpama tata cara sholat sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan Nabi Muhammad kayak apa? Itu penting sekali supaya apa yang kita lakukan, sholat kita itu sesuai dengan yang dilakukan di ACC, disetujui oleh Rasulullah. Hadis itu ada yang disetujui di ACC dan dilakukan oleh Rasulullah. Sebab ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi di ACC oleh Rasulullah. Contoh misal sholat sunnah wudhu itu tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh Bilal. Sama Rasulullah dibenarkan dan di ACC. Bahkan dengan sholat wudhu, ba'dadu wudhu itu justru malah Rasulullah mengatakan bahwa sandalmu sudah ada di surga. Sandal itu untuk surga. Karena melaksanakan kebaikan sholat setelah wudhu. Jadi tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi amalan sahabat ini di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya hal-hal begitu, karena kita kadang-kadang nanti salah mana yang dari Rasulullah dan mana yang enggak, itu kalau enggak berilmu nanti kita tidak tahu. Seperti dalam sholat jamaah ada yang pakai bismillah, ada yang pakai bismillahnya samar, ada yang enggak pakai bismillah, ada yang pakai bismillah di rakaat awal, di rakaat berikutnya enggak. Nah itu semua hadisnya itu sahih. Jadi bukan berarti yang pakai bismillah, yang enggak yang pakai bismillah itu Rasulullah, yang enggak pakai bismillah bukan tuntunan Rasulullah. Lah disinilah perlunya ilmu. Ono makmum imamnya enggak pakai bismillah, atau mungkin enggak kedengaran, enggak pakai bismillah. Makmum tadi dulu enggak sido balik karena enggak pakai bismillah. Nah, itu kan perlu ilmu begitu. Memang Imam Syafi'i yang menjadi kebanyakan mazhab di negara kita itu
kita lihat Imam Syafi'i itu di dalam menetapkan itu dengan berbagai banyak pertimbangan. Artinya dari fadilah-fadilah yang ada itu dijadikan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai rujukan mazhabnya. Yang sekilas saya baca itu, baca Imam Syafi'i kan pakai basmalah ya, pakai basmalah. Pertimbangan dia membaca Bismillah itu pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa? Ada 17 huruf kalau nggak salah di situ. Itu pahalanya banyak. Pitulas ping 10 kebaikan. Kan lumayan, ada bonus, ada plus pahala. Jadi cara menetapkan itu pertimbangannya banyak. Bukan berarti yang lainnya itu kemudian tidak sesuai ya, tidak. Dicontohkan oleh Rasulullah juga. Nah, di sini yang perlu banyak kita jam berapa Isa? 45. Baik, ada 20 menit lagi. Nah, terkait dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada saat syahadah ini kita fahami dari makna-makna yang ada, kita sekarang hari ini saat ini kita memahami dari sisi bahasanya saja, itu mudah-mudahan menguatkan kita supaya kita itu dari hati meyakini, kita juga ucapkan dan kita amalkan dari pemahaman yang kita miliki. Insya Allah kita akan konsekuen, akan istiqomah. Memang istiqomah itu berat, tapi semakin kita tidak istiqomah kalau kita tidak memahami dengan baik. Nah, ini pentingnya. Kalau sekedar syahadah paling-paling ya didengarkan atau diucapkan begitu saja. Apa artinya, apa kandungan maknanya kayak apa, tidak diketahui. Jadi itu adalah sumpah. Jadi itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau kita sadari, syahadah kita itu ada namanya syahadah fitrah. Syahadah asli manusia. Insya Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi setelah ibu kita hamil 4 bulan, di situ kan janin sudah utuh, tahapan pertumbuhan anggota tubuh itu sudah lengkap. Itu Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan atau menggabungkan ruh ke dalam janin itu, sehingga seketika itu janin itu bisa bergerak. Artinya kalau ibu atau istri kita atau wanita yang sudah hamil kok mulai bergerak, kandungannya bergerak, itu tandanya ruh sudah ada, sudah masuk. Nah, saat itu saya khawatir salah, tak coba baca ayatnya 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Allah Tuhanmu mengambil dari anak Adam itu min duhurihim, dari
eh, tulang punggung apa? Min duhurihim, dari ya sulbi ya, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, min duhurihim dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum, kemudian kami bersaksi kepada mereka, kepada janin itu, ala anfusihim, terhadap diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, maka menjawab janin itu, syahidna, saya bersaksi, saya bersyahadah. Jadi itu namanya syahadah fitrah. Siapapun orang, walaupun hari ini mungkin kafir, entah Nasrani atau Yahudi atau siapa, pada saat janin itu bergerak, itu mereka bersumpah semuanya. Seluruh manusia yang pernah hidup dan pernah lahir dari janin perempuan, itu semua menyatakan syahadah secara fitrah. Syahadah secara fitrah, persaksian kepada Allah, itu fitrah, suci, itu memang setiap janin itu suci. Masih lahir, bahkan mungkin sudah lari-lari dan seterusnya, itu kita tampak tahu bahwa anak itu gak iso ngapusi, gak iso, karena masih jujur, masih suci. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu fitrah. Fitrah itu artinya Islam, suci. Islam itu suci, bersih, benar. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah, ada yang mengartikan fa'abawahu itu bi'ah. Bi'ah itu lingkungan sekitarnya. Ada yang mengatakan ayahnya, orang tuanya, atau lingkungannya. Fa'abawahu yuhawidanihi, dia itu maka karena lingkungan, orang tua dan seterusnya itu, dia menjadikan Yahudi, au yunasironihi, menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau majusi, animisme dan seterusnya. Jadi asline fitrah, jujur dan seterusnya. Karena lingkungannya ono sing ngomong jorok, artinya melok-melok ngomong jorok, ono biasa ngapusi, masku kok ngapusi ibuku, ya melok-melok ngapusi ibu. Itu namanya terwarnai, itu namanya sibghah. Di surat Al-Baqarah itu nama sibghatallah. Yang terbaik itu adalah warna dari Allah, warna dari Islam. Jadi ada syahadah fitrah. Nah, supaya konsekuen, supaya istiqomah, kita pelajari syahadah ini. Kita pahami, kita renungi supaya kita istiqomah. Berat loh untuk istiqomah itu, apalagi lingkungan kita. Apalagi kita sehari-hari, sewaktu-waktu itu nduk HP ku hoake banyak sekali. Moro-moro kita ngikuti salah satu podcast, ngikuti ini, padahal kita nggak ngerti sendiri. Ya terpengaruh, namanya manusia itu gampang terpengaruh. Kita ini loh lemah, gampang terpengaruh. Koyok tulisannya koyok api, koyok pas karo aku, diikuti, padahal belum tentu benar. Jadi untuk menjaga konsistensi syahadah kita perlu pemahaman, perenungan, penghayatan yang sedemikian rupa. Kalau salah satu tidak diikuti, membenarkan dalam hati, mengikrarkan dalam lisan, kemudian mengamalkan dalam perbuatan, ini tidak sama, maka secara otomatis itu indikator kemunafikan. Jadi antar perbuatan dengan perkataan atau perbuatan dengan hati nggak sama. Aku ngelakoni iki padahal hatiku nggak seneng, itu namanya kemunafikan.
Nah, syahadah ini harus konsisten, harus istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi aslinya itu kita sudah syahadah sejak kecil. Tapi setelah balik kita karena pengaruh yang banyak, hari ini kita bisa agak zigzag. Karena kita belajar Islam tidak utuh, agak sedikit zigzag, kadang ngikuti nafsu, kadang ngikuti Allah dan seterusnya. Ini mari kita jaga, kita kawal, kita pelihara untuk kita rapikan agar kita istiqomah. Nah, Abu Umar Sofyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu yang di dalam Islam yang dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kul amantu billah summastaqom. Katakanlah aku telah beriman, artinya beriman kepada Allah, bersyahadah seperti itu, kemudian istiqomahlah, kemudian sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, istiqomah ini menjadi bagian yang sangat penting, bahkan sesuatu yang sangat rumit dan berat untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku beruban itu karena surat Hud. Surat Hud itu masuk surat yang memerintahkan istiqomah. Jadi Rasulullah beruban itu mergondak angel istiqomah. Jadi memikirkan untuk istiqomah supaya konsisten beriman kepada Allah. Kan di dunia ini godaan ini wakil kan. Di dunia ini godaannya banyak. Ya sudah, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diperdalam. Jadi Rasulullah beruban itu karena surat Hud yang memerintahkan untuk istiqomah. Saya coba mengutip ayat karena tulisannya kecil sekali. Artinya tulisan surat apa, nomor berapa dan ayat berapa. Di sini hanya ditulis nomor surat dan nomor ayat. Tapi bunyinya begini insyaallah. Alladzina qalu rabbunallah. Nanti mudah-mudahan astagfirullah, mudah-mudahan kalau salah nanti kita betulkan. Alladzina qalu, mereka itu orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku itu, Tuhan kami itu adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia itu beristiqomah. Nah, terhadap orang-orang yang meyakini Allah dan istiqomah itu, kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sambil memberikan pesan, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, jangan gelisah, wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira tentang surga. Artinya bahwa orang yang istiqomah itu pertama alla takhafu, orangnya itu enggak takut, berani kepada selain Allah. Jadi dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diarani apa, didenteni apa, diancam kayak apa, dianggap teroris, dianggap apa dan seterusnya, pokoknya Allah, dia itu yakin kepada Allah, dia itu berani, enggak takut. Kadang-kadang kan kita minder, kadang-kadang kita grogi, kadang-kadang kita baper, diarani ngene,
oh kok rajin temen salate diarani sok suci dan seterusnya, wis minder wis. Kemudian wala tahzanu, dan tidak gelisah, maksudnya itu tenang. Orang yang istiqomah itu masih diuji kayak apa, dia itu tenang karena yakin bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Jadi orang yang tenang, itulah istiqomah, kuncinya iman kepada Allah dengan baik. Wes diarani apa pokoknya sama Gusti Allah kita yakin Allah nggak ngarani kayak gitu. Ojo. Jadi yang kita pertimbangkan itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tetap kita evaluasi ya. Apa wong iku kok ngarani sok suci? Mungkin kita dekati, paling enggak supaya dia enggak ngarani meneh. Apa wong iku ngarani dablek? Kita silaturahimi, kita koncoi, kita perbaiki. Apa sampean kok ngarani aku dablek? Pokoknya diguyoni supaya tetap akrab, tetap empati dan seterusnya. Ojo dia ngelokne dablek kemudian kita lokne dhewe, itu enggak benar. Harus kita sikapi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah itu enggak apa, kita tenang. Kemudian terakhir wa absyiru bil jannah, orang yang istiqomah itu apa ya? Oh, orientasi pikirannya itu ini mendatangkan surga, inilah yang menghadirkan seseorang masuk surga. Orientasinya seperti itu. Kita duduk di sini, kita ngaji bersama ini, akhirnya itu surga yang dijanjikan oleh Allah. Jangan yang lainnya. Ojo mergo mustami rame kita ikut, mustami sedikit kita nggak ikut. Padahal ini jelas janji surga dari Allah. Nggak usah melihat hal-hal yang tidak ada kaitannya. Begitu insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita jelaskan lagi sisi lain. Ini kandungan makna dari sisi bahasa yang kita coba dari sisi kita kembangkan sampai dengan istiqomah. Bagaimana kita merawat keimanan kita kepada Allah dengan bersyahadah itu nanti bisa istiqomah. Sebab kalau tidak kita selami dengan memahami maknanya, lalai kita, akeh lali nih. Ini aja nanti apa yang kita dengarkan, kita sampaikan ini paling bertahan hanya berapa menit, nanti malam sudah lupa lagi, nanti ketemu lagi materi kayak begini, ini insya Allah saling menguatkan, besok sudah lupa lagi. Baik, seperti itu. Semoga ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar diberi bimbingan, diberi kekuatan untuk diingatkan agar kita syahadah kita kepada Allah istiqomah dan menghadirkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.